Oke, kita bakal lanjutin lagi. Kemarin kita baru bikin navbar lagi ya, sama button-nya aja ya. Belum terjadi apapun. Sekarang kita bakal coba selesaikan button tambah resepnya, supaya ketika button ini diklik, maka dia akan muncul sebuah pop-up atau sebuah modal. Pop-up-nya itu biasanya memang kita sebut modal ya. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa, maka biasakanlah hal itu. Kita mulai dari bikin modalnya terlebih dahulu. Tinggal teman-teman tambahin div aja di bagian bodinya dengan kelas modal ya. Oke, untuk model Ethercepnya kurang lebih seperti ini struktur HTML-nya. Teman-teman nggak usah ambil pusing. Nanti aku bakal jelasin segala-galanya di bagian akhir. Oke, silakan teman-teman pause saja videonya dan teman-teman ketik ulang untuk HTML modal Ethercepnya. Bisa ya dari baris 22 sampai baris 43 ini. Kemudian kita lanjut bagian modal footer ini kurang button ya. Jangan sampai salah ya untuk nama kelas sama nama ID-nya, karena nanti kalau misalkan salah, khawatirnya tampilan jadi beda. Jadi silakan teman-teman cek 2-3 kali. Oke, ini kita coba save dulu, terus kita lihat di browser, maka kurang lebih hasilnya pasti berantakan. Kurang lebih kayak begini, ya, nggak jelas. Karena memang CSS-nya belum kita tambah ke kelas yang sudah kita deklarasikan di HTML tadi. Sekarang kita tinggal tambahin CSS-nya, bikin dulu di sini, CSS baru ya, namanya modal.css. Kemudian jangan lupa modal.css-nya langsung di load. Baru kita bikin CSS khusus untuk modalnya. Oke, ini kita tambah satu kelas dulu ya, khusus untuk button close-nya yang ada di modal tadi. Kita balik ke index.html dulu. Di bagian modal header right ini ya, kita kasih tambah satu kelas yaitu modal close button. Oke, setelah ditambah, tinggal teman-teman ketik ulang modal.css-nya ya. Ini dari atas, silakan teman-teman ketik ulang lagi dari baris 1 sampai baris 24 ya. Namanya praktek, jadi aku nggak kasih hasil kode akhirnya ya. Teman-teman harus ketik ulang, di pause saja videonya. Kalau udah selesai, lanjut ke bagian kelas modal header dan selanjutnya ya. Di sini ada modal header, kemudian ada modal header left, modal header right, kemudian mengarah ke child material symbol outline, kemudian ada modal modiform. Silakan teman-teman pause lagi videonya, diketik ulang lagi. Kalau sudah selesai, di bagian ke bawahnya ada lagi, yaitu single form, duo form first, duo form second, modal footer, dan modal close button. Silakan teman-teman pause, kemudian ketik ulang. Kalau sudah selesai, silakan di-save. Pastikan tidak ada typo ya. Balik ke browser, refresh, maka hasilnya tidak ada. Karena displaynya kita bikin none di bagian modalnya. Gimana kalau kita intip dulu? Kita balik ke codingan lagi. Kita lihat di sini bagian modalnya, display none-nya kita matiin dulu. Balik ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oh, ini buttonnya ternyata agak sedikit bermasalah ya. Kayaknya perlu kita benerin dulu buttonnya ya. Kita cek ke bagian index HTML-nya. Ternyata, oh, memang buttonnya belum kita kasih apa-apa ya. Soalnya kita kasih di sini simpan resep. Terus kita implementasikan dua kelas yang memang kita sudah buat sebelumnya ya, di video sebelumnya, yaitu button sama begin main. Oh, sorry, bukan di ID, harusnya di kelas. Di sini ya. Save, balik ke browser, refresh. Dah, ini baru bener. Sorry, typo nih, bukan simpan resep. Simpan aja kali ya, nggak usah pakai simpan resep lagi. Di sini aku kasih simpan aja deh, nggak perlu resep lagi. Nah, sip, aman ya, nggak ada masalah. Kalau kita lihat-lihat di sini, kayaknya untuk formnya agak sedikit aneh ya. Kalau misalkan garisnya nggak putus-putus kayak begini ya, kayak border yang udah kita buat. Jadi aku mau ganti garis formnya nanti, kita ubah jadi putus-putus juga. Terus, ini teks areanya masih bisa di resize. Dan ini jadi jelek banget ya. Harusnya nggak begini nih. Kita balik dulu ke
codingannya. Pertama kita balik dulu ke index.css-nya. Di sini kita tinggal tambahin aja untuk teks areanya ya. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa diketik ulang kodenya. Balik ke browser, refresh, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Keren ya? Sekarang udah kelihatan kayak modal beneran. Jadi kayak di website-website beneran. Tinggal kita integrasikan ke JavaScript-nya, supaya ketika klik tambah resep, nanti modal ini akan muncul. Balik ke codingan, ke bagian modal di CSS dulu, ini kita ubah jadi display non lagi, save, kemudian kita tinggal ke index.cs-nya, kita hapus dulu console log-nya, terus kalau nggak salah di bagian tambah resepnya, belum kita kasih ID ya, kita kasih ID dulu sini, misalkan button add recipe gitu ya, ini sebagai selector JavaScript nanti, tinggal kita buat di sini. Terus habis dibikinin event listener-nya, tinggal kita referensiakan lagi ke modal add-nya ya. Kalau nggak salah nama ID-nya, nah ini ada modal add receipt. Ini sebagai selector JavaScript-nya nanti, sama aja caranya. Sama satu lagi, bagian background-nya. Kalau nggak salah tadi aku bikin, belum ya, aku belum bikin background-nya ya, aku baru tambah CSS-nya aja ya. Berarti kita tinggal bikin di sini div, bg modal, kosongan aja ya, nggak apa-apa. Jadi tinggal di sini kita ganti jadi get elemen. Di sini kita kasih bg modal. Kita kasih array selector ya, array index maksudnya di sini. Jadi display block juga. Kita balik ke browser, jangan lupa di save JavaScript-nya. Silahkan teman-teman pause, diketik ulang juga, jangan lupa. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita klik tambah resep, maka otomatis background-nya akan lebih gelap dan modalnya akan jadi muncul. Ya, ini untuk baru modal tambah resep aja. Gimana? Soalnya sini teman-teman udah dapat ya cara kerjanya antara HTML, CSS, sama JavaScript. Cukup menarik, tapi di sini masih ada yang kurang. Ketika kita klik, nah tanda silangnya masih belum kerja nih, sebagaimana mestinya. Kita coba benerin dulu, oke? Kalau nggak salah di bagian index of HTML-nya tadi udah aku kasih ID ya. Nah, ini simple banget. Sama aja caranya, teman-teman tinggal dokumen dot get element by ID. Jangan lupa ID-nya sebagai selector JavaScript-nya. Kemudian tinggal dikasih add event listener lagi. Klik lagi. Kasih function di sini. Kemudian tinggal teman-teman copy paste aja yang ini. Tapi kita ganti set property-nya bukan block, tapi non. Save, balik ke browser, refresh, tambah resep, tutup. Dah, sesederhana itu cara kerja antara HTML, JavaScript, sama CSS. Gampang banget ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham konsepnya, berarti aku sangat-sangat menyarankan sebaiknya teman-teman nonton ulang lagi tutorial JavaScript, HTML, sama CSS. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ngerti dari konsep yang seperti ini aja, berarti ya otomatis teman-teman harus belajar ulang. Karena ini ya, memang nanti cara kerjanya ketika teman-teman membuat sebuah website, itu seperti ini gambarannya. Dan kita akan kembali ke codingannya. Kita review dulu kodenya sebelum kita sudahi video ini. Untuk di modal CSS-nya ini simple banget ya. Jadi aku bikin sebuah background kosongan. Cuman background-nya itu aku bikin invisible atau agak tembus pandang lah. Jadi kurang lebih di sini aku kasih nilainya 0,69 ya, angka favorit kita. Terus di sini aku atur topnya 50% dan left 50%. Kemudian ditambahin dikasih transform. Dan kita tambahin juga dengan translate minus 50%, minus 50%. Ini supaya kontennya atau elemen dari sebuah kelas ini selalu di tengah-tengah. Kemudian untuk modalnya juga sama, cuman posisinya di sini aku bikin absolute supaya dia bisa dinamis posisinya. Dia bisa di mana aja, dia nggak tergantungan sama elemen yang ada di parent-nya. Kemudian di sini aku kasih width 75% supaya nggak terlalu menutupi lah modalnya. Kemudian height-nya aku atur jadi fit content. Jadi kalau misalkan kontennya makin banyak, maka otomatis modalnya bakal makin panjang. Begitu juga dengan style-style lainnya, ya. Kemudian aku kasih z-index 1 di sini supaya modalnya ini posisi elemennya itu udah paling di layar yang atas.
Kemudian lanjut, modal headers, biasanya kita pakai display flag, sama kayak tutorial CSS, dibagi dua, dikasih flag basis, dan style biasa lainnya. Kemudian ini untuk override font CSS yang ada dari Google. Di sini bisa teman-teman lihat, aku mau langsung mengarah ke kelas Material Symbols Outline. Kalau nggak salah di index.html-nya di sini ada ya. Nah, ini ada Material Symbols Outline. Oh, typo. Ya, ini kita perbaiki di bagian modal CSS-nya. Nah, kurang huruf D1 ya. Coba kalau kita balik ke browser. Nah, harusnya silangnya sebesar ini ya. Oke, nggak apa-apa, typo dikit. Kita lanjut review lagi, balik ke codingan. Kita lanjut ke bagian modal body form. Nah, di sini ada sesuatu yang baru. Memang ini nggak aku bahas juga di tutorial CSS. Jadi di sini aku menggunakan properti namanya grid template column. Jadi secara nggak langsung kita ngasih tahu ke CSS-nya, tolong bikinin grid, tapi terbagi menjadi 4 bagian, dan masing-masing bagian pada grid tersebut memiliki luas yang sifat luasnya ini, atau ukuran luasnya ya, itu mengambil dari total pixel elemen yang kosong, atau elemen yang tidak terisi. Oke, mungkin teman-teman nggak akan ngerti secara sepenuhnya kalau misalkan cuma dengerin penjelasan aku. Aku saranin teman-teman coba kunjungin dokumentasinya dari grid template column ini sendiri, ya. Jangan teman-teman baca di sana, coba praktek-praktek juga di sana, harusnya teman-teman paham. Oke, kemudian bagian single form, dual form first, dan dual form second. Kalau misalkan teman-teman udah biasa mainan grid, pasti paham lah. Jadi, display grid ini, cara kerjanya itu sama seperti elemen table. Ya, di tutorial HTML, kalau nggak salah kita praktek bikin elemen table ya. Jadi, grid kolomnya, itu kita gabung-gabungin. Kita bisa lihat di sini ada 4 bagian kolom. Nah, untuk yang single form, itu aku langsung gabungkan 4. Jadi kolomnya itu kegabung 4 gitu loh. Jadinya akhirnya kolomnya menjadi 1 tuh. 4 kolom jadi 1. Kalau untuk dual form first, itu cuma 2 kolom. Kalau tadi 4, sekarang 2 kolom. Nah, untuk dual form second, di sini agak ada sedikit perbedaan ya. Kenapa di awalnya 3? Grid kolomnya ini, bagian pertamanya, itu mau dimulai dari kolom berapa gitu loh. Jadi kan kolomnya udah kebagi 4 nih. Jadi mau dari kolom berapa digabungnya? Kalau kita balik ke single form, itu dimulai dari kolom pertama. Tapi kalau dual form second, itu dimulai dari kolom ketiga. Ingat, kolomnya kebagi 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau misalkan aku tulis di sini 3, berarti kolom yang digabung itu dimulai dari kolom yang ketiga. Maka dia akan ngegabung ke kolom sebelahnya. Kenapa di sini tulisnya 2? Karena kita mau menggabungkan 2 kolom. Dan kolomnya itu menghitung dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mulai dari kolom 3, maka dia juga dihitung. Jadi ini 1, dan ini 2. Makanya kenapa di sini tulisnya 2. Begitu juga dengan yang 4. Dia menghitung dirinya sendiri. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, silakan dicek aja dokumentasinya. Teman-teman latihan lagi di sana, khususnya untuk bagian ke kolom ya. Kemudian yang terakhir, ada modal footer. Seperti biasanya, hanya menggunakan display flex, dan kita kasih padding, sama kita kasih height. Kemudian yang terakhir, kita juga tambahin modal close button. Kita cuma ubah kursornya supaya menjadi sebuah pointer. Oke, untuk video ini cukup sampai sini dulu ya. Kayaknya udah lumayan panjang videonya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan teman-teman puas dengan hasilnya. Meskipun ini masih jauh dari kata selesai, tapi kita bakal lanjutin lagi di video selanjutnya.